Assalamualaikum, Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, sekalian. Jadi orang di mana dia terus ini تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والذين آمنوا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا مغفرة بعد وهاجروا وجاهدوا أولو الأرحام بعضهم kalau ini kan baru belum ada pembelaan tahu sampai jam itu terjalan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Agustus. Sesuai jadwal, setiap 7.30 hari Selasa kita berjumpa bersilaturahim untuk mengkaji apakah itu fatwa majelis tarjih, apakah itu keputusan yang bisa kita jadikan pedoman bagi kita dalam kehidupan dunia ini, terutama dalam masalah-masalah ubudiyah, baik itu ibadah yang bersifat mahdhah maupun ibadah yang umum. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa masalah tentang haji dan umroh. Meskipun tahun ini Indonesia secara resmi kenegaraan tidak memberangkatkan haji, tapi ada beberapa jamaah yang mewakili warga negara Indonesia diberi kesempatan oleh pemerintah Saudi Arabia sebagai Khatimul Haramain untuk berkesempatan menunaikan ibadah haji di tahun 1442 atau 2021. Pelaksanaannya mungkin karena jemaahnya terbatas hanya 60.000 dan jemaah dari Indonesia kalau tidak salah 370 sekian ya. Sekian yang mengikuti ibadah haji itu, sehingga ibadah haji dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Dan saya lihat banyak jemaah haji yang melaksanakan haji secara ifrad, haji ifrad. Karena waktunya singkat, maka sangat memungkinkan dengan melaksanakan haji ifrad itu. Karena kalau melaksanakan haji ifrad, maka seseorang yang melaksanakan haji akan dibebaskan dari dibebaskan dari membayar dam. Karena kalau kita melaksanakan haji, dan biasanya jemaah haji Indonesia pada umumnya dan mungkin jemaah haji pada umumnya yang lain seluruh dunia kebanyakan melakukan haji tamattu, yaitu memisah antara umroh dan haji. Umroh terlebih dahulu, kemudian haji. Setelah umroh tahallul, kemudian baru tanggal 8 Dzulhijjah memulai ibadah haji. Nah, itu namanya tamattu. Tamattu itu artinya bersantai-santai, bersenang-senang. Kenapa? Karena setelah umroh, yang barangkali umroh itu hanya dilaksanakan beberapa jam saja. Katakanlah kalau berangkat dari Madinah atau Dzulkhulaifah, Bir Ali, kurang lebih perjalanan 7 jam ke Mekah, ya mungkin istirahat sebentar, habis itu langsung melaksanakan umroh dan langsung tahallul selesai, umroh selesai, kita bebas, tidak terbelenggu oleh larangan-larangan ikhram, karena kita sudah tidak berikhram lagi begitu tahallul. Itulah maka disebut hajinya tamattu, hajinya santai.
Tamattu kalau bahasa Jawa singkatannya tangi mangan turu. Jadi memang kita bisa bersantai-santai, tetapi ya sebaiknya tidak santai-santai dalam arti kemudian sesantai mungkin ya. Di antara pelaksanaan umroh dan haji itu di mana kita bebas berpakaian, tidak harus berpakaian ihram dan kita tidak dikenai larangan-larangan ihram, ya, maka kita laksanakan ibadah-ibadah yang dapat kita laksanakan. Misalnya setiap hari kita laksanakan tawaf sunnah, ya. Kemudian kita beriktikaf di masjid. Kalau masih di Madinah, Masjid Nabawi. Kalau di Mekah kita Masjidil Haram, membaca Al-Quran dan sebagainya ya. Artinya kita melaksanakan berbagai macam ibadah, baik itu ibadah yang sifatnya sunnah maupun ibadah yang wajib seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Dan tetapi tamattu itu bagaimanapun seorang jemaah haji memiliki kesantaian tertentu, ya, kesantaian karena tidak tidak berpakaian ihram itu kan susah. Kalau seandainya kita haji itu 40 hari ya, 40 hari, mungkin di sananya sekitar 30 berapa hari, 36 lah katakanlah. 36 hari kita berpakaian ihram terus, itu betapa susahnya. Setelah maka kalau kita memisahkan umroh dulu, kemudian tahalul, kemudian nanti tanggal 8 mungkin nunggunya ada 20 hari, ada yang 25 hari, ada yang setengah bulan dan sebagainya. Nah, itu namanya tamattu. Nah, ketika tamattu, seorang jemaah haji dikenai dam, membayar dam, yaitu menyembelih binatang di hari-hari penyembelian. Dan haji yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hanya sekali beliau melaksanakan ibadah haji, juga haji tamattu. Sehingga kalau kita jemaah Indonesia kebanyakan melakukan tamattu, begitu juga jemaah-jemaah kelompok-kelompok bimbingan KBIH Muhammadiyah dan Aisyah kebanyakan juga tamattu. Itu tentu mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi juga bertamattu, bersantai, dan Nabi juga membayar dam. Ini pelaksanaan haji di tahun ini kebanyakan kelihatannya ya karena singkat, mungkin tidak semua. Kita lihat mereka melakukan haji secara ifrad. Nah, dengan ifrad itu otomatis mereka tidak membayar dam karena hajinya menjadi lebih singkat karena pesertanya sedikit, ya. Pengaturannya lebih mudah, gitu ya. Nah, karena singkat, ya daripada tamattu bayar dam, mending ifrad, ya, nggak bayar dam, kira-kira begitu. Nah, informasi juga bahwa pemerintah Saudi akan membuka untuk kegiatan ibadah umroh, insya Allah dimulai bulan Muharram. Cuman kita belum tahu aturan-aturannya seperti apa. Kemudian kalau jemaah Indonesia itu kira-kira bisa masuk apa tidak, ya. Ya, bagaimanapun mungkin kita perlu juga mempelajari, ya. Mungkin ada yang mau berangkat umroh di tahun ini, ya.
mungkin bisa mempelajari kembali fikih umroh dan haji. Nah, dalam kesempatan ini karena ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya, nah kemudian saya membaca di dalam fatwa tarjih dalam tanya jawab yang ada di Suara Muhammadiyah itu ada fatwa tentang badal haji dan umroh. Kemudian hukum melaksanakan umroh berkali-kali bagi jemaah haji saat berada di Mekah. Dan ini banyak dilakukan oleh para jemaah. Baik ketika melaksanakan haji maupun ketika melaksanakan umroh, artinya umroh di luar musim haji. Nah, mereka berpandangan mumpung masih di Mekah, ya kita umrohnya berkali-kali. Nah itu bagaimana sih hukumnya? Ya, jadi pertanyaan pertama atau masalah yang pertama adalah tentang badal, ya badal. Nah, misalnya di sini ada kasus 1 bulan sebelum keberangkatan haji orang tua meninggal. Apakah boleh dibadalkan? Kemudian kapan dan siapa yang sebaiknya membadalkan? Kemudian pertanyaan yang kedua, jika umroh hukumnya sunnah, apakah ada badal umroh? Umroh yang sunnah, yaitu umroh yang di luar ibadah haji, apakah itu juga ada badal umroh gitu ya. Nanti akan kita lihat bagaimana fatwa tarjih tentang itu. Kemudian yang ketiga, berapa lama waktu umroh ke umroh berikutnya? Bagaimana dengan jemaah haji yang melakukan umroh berkali-kali saat di Mekah? Ini mungkin tidak hanya jemaah haji, tapi juga jemaah umroh. Ya. Karena banyak juga jemaah umroh ketika berumroh di Mekah, di luar musim haji tentunya, umrohnya biasanya ada yang paket 9 hari, ada yang paket 15 hari, ada yang 20 hari. Nah, 9 hari, mumpung 9 hari di sana, biasanya mungkin 9 hari itu dibagi 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Nah, saat 5 hari di Mekah itulah mereka melakukan umroh berkali-kali. Karena umroh itu kan kalau kita sudah berada di Mekah, bisa saja umroh itu hanya berlangsung 1,5 atau sampai 2 jam. Apalagi kalau kita menggunakan mikot yang terdekat, yaitu mikotnya ke Tan'im misalnya, ke Tan'im. Itu kan hanya dekat, mungkin kita sewa taksi, berikhram dari Tan'im, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, selesai. Besok umroh lagi, ke Tan'im lagi. Besok umroh lagi sampai 5 hari. Nah, di Mekah itu, umrohnya mungkin bisa 5 kali atau lebih. Itu gimana gitu ya. Begitu juga ketika musim haji, nanti bisa juga umroh berkali-kali, itu banyak dilakukan oleh para jamaah. Nah, Majelis Tarjih memberikan pembahasan yang pertama tentang badal haji dan orang yang membadalkan. Jadi badal haji itu adalah ibadah haji yang dilaksanakan oleh seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, tetapi karena orang tersebut berhalangan, udzur, mungkin juga tadi disebutkan meninggal, sehingga tidak dapat melaksanakan secara pribadi, melaksanakannya sendiri, maka pelaksanaannya diwakilkan, dibadalkan kepada orang lain.
Nah, badal haji ini menjadi masalah mengingat ada beberapa ayat Al-Quran yang dapat dipahami bahwa seseorang hanya akan mendapatkan pahala dari hasil usahanya sendiri. Misalnya ayat yang berbunyi wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Orang itu tidak akan mendapatkan sesuatu, mendapatkan pahala kecuali apa yang dia lakukan. Nah, di samping itu juga Nabi SAW menerangkan bahwa seorang anak dapat melaksanakan haji untuk orang tuanya atau seseorang melaksanakan haji untuk saudaranya yang telah uzur baik sakit, usia tua atau bahkan sudah wafat, padahal ia sudah berkewajiban untuk menunaikan ibadah haji. Jadi di sini kalau ayat yang ada dalam Al-Quran adalah wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Tetapi hadis Nabi menyebutkan bahwa seseorang anak bisa menghajikan, mewakili haji orang tuanya yang uzur, baik karena sakit, karena usia tua, ataupun sudah meninggal. Nah, ayat-ayat itu diantaranya berbunyi laha makasabat wa alaiha maktasabat, di samping wa alaisa lil insani illa ma sa'a yang ada dalam surat apa itu? Surat lupa nama Zumar atau apa ya? Kemudian fal yauma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini surat Yasin. Yang tadi surat Al-Baqarah 286 ayat yang di akhir Al-Baqarah itu. Laha makasabat, dia mendapatkan pahala dari kebajikan yang dia usahakan, wa alaiha maktasabat, dan dia mendapatkan siksa dari kejahatan yang dia kerjakan. Jadi kalau laha itu amalan yang positif, yang bagus, amalan yang baik, maka mendapatkan pahala. Tapi kalau wa alaiha itu amalan yang buruk, jahat, maka mendapatkan siksa. Ayat yang lain tadi surat Yasin, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini ayat ini setema dengan yang surat An-Najm ya, surat An-Najm. Wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Alla taziru waziratun wizra ukhra. Di ayat itu berbunyi alla taziru waziratun wizra ukhra. Bahwasanya seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Itu surat An-Najm ya, ayat 38. Ayat 39-nya An-Najm juga wa al-laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seseorang manusia tidak memperoleh sesuatu selain dari apa yang dia usahakan. Itu ayatnya rata-rata memberikan pesan bahwa pahala seseorang akan didapatkan dari Allah dari hasil usahanya sendiri, dari hasil perbuatannya sendiri, bukan perbuatan orang lain. Nah, adapun hadis-hadis yang dapat dijadikan acuan atau memberi petunjuk dibolehkannya badal haji, itu adalah seorang anak menunaikan ibadah haji atas nama orang tuanya
Dan seorang melaksanakan haji juga bisa tidak hanya untuk orang tuanya, tapi untuk saudaranya, jadi kerabatnya. Ini diantaranya didasarkan kepada hadis Nabi dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini orang dekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Anak paman Nabi, anak Abbas bin Abdul Muthalib ya. Namanya Abdullah ibnu Abbas yang sering mendampingi Nabi, sering mengikuti Nabi sehingga beliau banyak menceritakan apakah itu sabda Nabi atau amalan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kebetulan juga salah satu istri Nabi yaitu Bu Maimunah itu buliknya Ibnu Abbas ini. Jadi Nabi sepupunya, istri Nabi buliknya, bibiknya. Sehingga beliau sering menginap di rumah istri Nabi yang bernama Bu Maimunah itu dan sering mengikuti Nabi ketika Nabi bangun malam, sholat malam dan sebagainya. Itu jadi riwayat Ibnu Abbas ini sangat banyak memberikan pedoman panduan kepada kita dalam melaksanakan ibadah. Nah, Ibnu Abbas di sini disebutkan Ani bin Abbas annam ra'atan ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja famatat qabla an tahujja afa ahujja anha. Jadi Ibnu Abbas bercerita ada seorang perempuan, seorang wanita datang kepada Nabi, kemudian dia bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya dikatakan begini, sesungguhnya ibuku bernazar, berniat akan melaksanakan ibadah haji. Kemudian beliau wafat sebelum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku harus melaksanakan haji untuknya? Nabi menjawab, qala na'am. Nabi menjawab, ya. Ya, silahkan. Ya, hajikan untuknya. Qala na'am, hujji anha. Jadi, Nabi berkata menjawab pertanyaan perempuan tadi, perempuan yang menanyakan apakah dia harus menghajikan orang tuanya yang sudah meninggal tadi, di mana dia tahu orang tuanya berniat, bernazar akan melaksanakan haji. Maka Nabi menjawab, na'am hujji anha. Ya, hajikanlah dia. Atau ya, hajikanlah untuknya. Kemudian beliau berkata juga, ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti qadiyatahu. Qalat na'am. Nabi balik bertanya, ya. Setelah ya hajikan untuknya, bagaimana pendapatmu seandainya ibumu memiliki hutang, memiliki tanggungan hutang? Apakah kamu akan melunasinya? Maka perempuan tadi menjawab, ya, na'am. Ya. Kemudian Nabi bersabda, faqala qdullaha alladzi lahu fa innallaha ahaqqu bil wafa. Maka Nabi menjelaskan, tunaikan hutang tanggungan kepada Allah, karena sesungguhnya hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Disinilah kemudian hadis ini menjadi dasar bahwa seseorang bisa menggantikan, menjadi badal atas haji orang lain, di sini terutama adalah orang tuanya.
Nah, kemudian dalam beberapa kitab fikih dikembangkan tidak hanya orang tuanya tapi kerabatnya, jadi saudaranya, kakaknya, adiknya, dan seterusnya bisa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, jadi sebagaimana kita ketahui, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari ini memiliki kekuatan yang sangat tinggi, ya, yang sangat tinggi. Rojih, ya. Majelis Tarjih juga memilih dalil-dalil yang rojih, ya. Kemudian ada hadis yang lain dari Abu Hurairah, riwayat Muslim. Nah, di sini disebutkan terkait dengan amalan anak terhadap orang tuanya, ya. Jadi hadis yang sangat terkenal saya kira, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min talasin. Jadi apabila mati seorang manusia, hadis yang lain menyebut idza mata bnu Adam, ya. Apabila mati seorang manusia, maka terputuslah segala amal perbuatannya illa min talasin, kecuali 3 perkara, yaitu shadaqatin jariyatin, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin sholihin yad'ulah. Jadi kalau orang sudah mati, selesai amalnya, jadi tidak ada amalan-amalan lagi yang bisa mendapatkan pahala karena orang itu sudah mati, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah min shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Banyak orang memberi makna juga dalam syarah-syarah hadis, yaitu sebuah sedekah yang diberikan oleh seseorang yang kemanfaatan sedekah itu terus berlangsung, kemanfaatannya terus dimanfaatkan oleh banyak orang, meskipun orang yang bersedekah tadi sudah mati. Karena kemanfaatan sedekahnya terus berlangsung, maka pahalanya mengalir kepada orang yang memberi sedekah tadi meskipun dia sudah mati. Itu shadaqatin jariyah. Maka kita perlu banyak memberikan sedekah jariyah yang kira-kira kemanfaatannya akan berlangsung terus, ya. Kemudian au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, ya. Kita mengajarkan ilmu itu disebarkan lagi, ilmu itu bermanfaat, ya. Termasuk orang tua mengajarkan ilmu kepada anaknya menjalankan ilmu dari orang tuanya, itu juga mengalir terus, ya. Dan yang terakhir waladin sholihin yad'ulah. Nah, di sini termasuk pendukung dari hadis tadi, ya, hadis di mana seorang anak bisa membadali ibadah orang tuanya. Itu ibadah haji, juga puasa juga, ya. Nah, jadi itu menghajikan orang tua kan juga sekaligus itu berdoa untuk orang tuanya. Itu anak soleh yang mendoakan, di antara cara mendoakannya juga menghajikan orang tuanya. Dan dia menghajikan orang tuanya bisa jadi juga karena ilmu yang telah ditanamkan oleh orang tuanya. Ilmu itu bisa jadi ilmu berupa pengalaman hidup, sehingga dia bisa memahami apa yang harus dia lakukan untuk orang tuanya yang sudah wafat, sehingga terus mengalirkan pahala kepada orang tua tersebut. Kemudian hadis yang lain dari Muslim juga, dan juga beberapa imam yang lain, annam ra'atan min khas'ama qal, ya Rasulullah inna abi syekhun kabir alaihi faridatullah fil hajj fahuwa la yastati ay yastawiya ala zuhri bahirihi faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fakhudji anhu.
Jadi ini juga hampir sama dengan hadis yang tadi dari Bukhari. Jadi ada seorang perempuan dari Khos'am berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasul, ayahku telah tua renta. Baginya ada kewajiban dari Allah untuk yaitu melaksanakan haji. Karena dia mampu mungkin untuk membiayai perjalanan dan sebagainya dan sudah berniat haji, tapi dia tidak bisa duduk tegak di atas punggung unta." Ya, waktu itu berangkat haji itu berkendaraan unta, nggak bisa berkendara unta yang begitu rupa, ya mungkin perjalanannya cukup panjang juga sehingga tidak mampu. Maka Nabi bersabda, hajikanlah untuk dia, hajikanlah untuk orang tuamu. Hadis yang lain juga masih sama, ya. Juga dari Khos'am juga, tapi ini laki-laki, kalau tadi perempuan. Seorang laki-laki dari Khos'am menghadap Nabi, ya. Faqal inna abi adrokahul Islam wa huwa syekhun kabir. Sesungguhnya ayahku masuk Islam pada waktu dia telah tua renta dan dia tidak dapat naik kendaraan untuk haji yang diwajibkan. La yastati rukuba ar-rakhli wal hajju maktubun alaihi. Dia tidak bisa mengendarai kendaraan untuk haji, padahal haji itu diwajibkan untuknya karena memiliki kemampuan. Bolehkah aku menghajikannya? Ya. Apa akhudju anhu? Qal anta akbaru. Nabi berkata, apakah kamu anak yang tertua? Ya. Qala na'am ya. Qala ara'aita law kana ala abika dainun. Bagaimana pendapatmu kalau ayahmu punya hutang? Faqadaitahu, apakah engkau membayarnya? Qala na'am, maka dia juga menjawab iya. Qala fahjuj anhu, maka hajikanlah dia. Jadi ini hadis-hadis Nabi yang sahih ini dari Bukhari, Muslim, Ahmad dan yang lain menjadi dasar badal haji bisa dilakukan oleh kerabatnya, oleh anaknya, oleh saudaranya. Nah, dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam memahami ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Ada yang berpendapat bahwa hadis tersebut bertentangan dengan ayat Al-Quran. Oleh karena itu hadis itu tidak dapat diamalkan. Ya. Hadis-hadis itu sifatnya dzonni, sedangkan Quran itu qat'i. Pendapat ini didukung oleh ulama Hanafiyah. Ulama lain seperti Ibnu Hazm berpendapat bahwa hadis ahad mempunyai kekuatan qat'i sehingga dapat mengecualikan atau mentaksis ayat Al-Quran. Pendapat yang ketiga dikemukakan oleh ulama mutakallimun, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, yang mengatakan hadis ahad, apalagi hadis mutawatir yang sahih tentunya, kalau mutawatir hampir pasti sahih ya, atau pasti sahih, dapat mentaksis atau mengecualikan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, menurut mereka, anak bahkan orang lain pun dapat melaksanakan haji atas nama orang tuanya atau orang lain. Pelaksanaan haji yang demikian disebut badal haji atau haji amanah. Haji amanat, artinya di atas amanat orang yang karena tidak mampu melaksanakan haji secara sendiri, dihajikan oleh orang lain. Nah, sejauh ini pendapat yang dipahami dari pendapat kalangan ulama, tarjih Muhammadiyah, hadis ahad dapat mentaksis. Hadis ahad itu artinya hadis yang tidak mencapai tingkat mutawatir. Hadis yang mencapai tingkat mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, jalurnya banyak, sehingga tidak mungkin orang yang banyak itu bersepakat
untuk berbohong, itu namanya mutawatir. Sedangkan ahad itu dari kata haddun, itu hadis yang periwayatnya, perawinya terbatas. Ahad itu tidak satu, tapi terbatas. Terbatas itu bisa 3, bisa 2, bisa 1. Kalau 3 namanya masyhur. Hadis yang masyhur berarti perawinya 3 orang atau 3 jalur. Kalau 2 namanya aziz. Kalau jalurnya 2, perawinya 2, aziz. Kalau perawinya hanya 1 namanya gharib. Nah, tapi dinilai hadis itu sahih, maka dapat mentaksis. Maka namanya bayan taksis, penjelas dan mengkhususkan. Kalau umumnya, secara umum, amalan yang dapat menyampaikan pahala kepada seseorang itu ya amalan dirinya, amalan pribadinya. Tapi ada bayan taksis, mengkhususkan. Orang tua yang nggak mampu melaksanakan haji sendiri, maka anaknya atau mungkin saudaranya bisa melaksanakan. Apalagi kalau itu ada amanat tadi, ada pesan, ada pernyataan aku akan melaksanakan haji, tapi belum sampai terlaksana sudah wafat duluan. Jadi di situ bayan taksis, ya. Artinya pengkhususan atau pengecualian orang yang misalnya orang yang tidak mampu karena tua, karena sakit, atau apalagi karena meninggal, maka hajinya boleh dilaksanakan oleh orang lain. Kan itu biaya, terutama apalagi kalau orangnya masih hidup. Nah, orang yang menghajikan dibiayai oleh orang yang tadi yang dihajikan. Nah, itu berarti kan sama dengan dia amalannya dia sendiri, cuma diwakili orang lain. Nah, dengan memperhatikan ayat Al-Quran dan hadis tersebut di atas, maka haji bagi seorang yang telah memenuhi kewajiban haji tetapi tidak dapat dilaksanakan karena uzur, disebutkan di sini hanya dapat dilakukan oleh anak atau saudaranya, ahli warisnya, kerabatnya pada ashhurul hajj, pada musim haji. Jadi pelaksanaannya ya harus pada musim haji, nggak boleh di luar musim haji. Hanya saja pengganti, orang yang menggantikan itu harus sudah melaksanakan haji atau sudah pernah haji. Jadi orang yang melaksanakan badal haji adalah orang yang sudah pernah melaksanakan haji. Ini didasarkan kepada hadis dari Abu Dawud. Dari hadis Abu Dawud Ibnu Majah itu dikatakan, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas juga ya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi, ini saya baca terjemahnya saja supaya singkatnya. Nabi mendengar seorang berkata, labbaik, aku datang memenuhi panggilannya. Labbaika an syubrumah. Labbaika an syubrumah. Jadi labbaika hajjan an syubrumah, kan gitu kalau membatalkan haji. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa syubrumah itu? Ya, orang itu menjawab, saudaraku, kerabatku. Lalu Rasulullah bertanya, apakah kamu sudah berhaji untuk dirimu? Kemudian dia menjawab, belum. Lalu Rasulullah bersabda, berhajilah untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian kamu berhaji untuk subrumah. Jadi di sini dijelaskan dia harus berhaji terlebih dahulu. Orang yang membadali orang tuanya atau saudaranya, dia harus sudah haji dulu, baru di musim haji berikutnya dia berhaji untuk
Tadi siapa yang mau dihajikan? Saudaranya, ahli warisnya, atau orang tuanya. Ini badal haji. Ternyata panjang juga bicara badal haji. Jadi badal haji bisa dilakukan oleh anaknya atau kerabat, dalam hal ini ahlul waris, ya, ahli waris. Ini majelis tarjih menekankan begitu, tidak sembarang orang. Kalau kita temukan di Mekah itu orang menawar-nawarkan badal haji, hanya membayar berapa real gitu ya. Kemudian nanti dia setelah itu memberikan sertifikat haji untuk dikirim kepada orang yang dihajikan. Nah, itu tidak jelas itu ya. Yang seperti itu tidak jelas. Jadi badal haji dilakukan oleh anaknya atau kerabatnya, dalam hal ini ahli warisnya, bisa kakaknya, bisa adiknya, seluruh ahli warisnya gitu ya. Itu badal haji. Karena haji sifatnya wajib. Nah, sekarang kalau badal umroh bagaimana? Para ulama sepakat bahwa umroh yang berada di luar musim haji, hukumnya adalah sunnah. Sehingga tidak ada kewajiban bagi seseorang atau ahli waris untuk mengumrohkan orang tuanya yang sudah uzur atau meninggal dunia. Kecuali jika orang tuanya pernah bernazar untuk melaksanakan umroh, maka anak atau ahli warisnya yang memiliki kemampuan harus menunaikan nazar kedua orang tuanya tersebut atau saudaranya tersebut. Ini didasarkan kepada hadis Nabi dari Aisyah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol man nazara ayyuti Allah fal yuti'hu wa man nazara ayyasiyahu fala ya'sihi. Jadi Nabi bersabda berdasarkan informasi riwayat dari Aisyah, barang siapa yang bernazar itu berjanji untuk dirinya untuk mentaati Allah, bernazar untuk mentaati Allah, maka taatilah Allah, artinya laksanakan nazar itu. Tapi kalau bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, fala ya'si, maka jangan bermaksiat kepada Allah, jangan laksanakan. Misalnya bernazar, kalau aku lulus ujian, aku akan bersedekah kepada fuqara masakin di kanan kiri rumah saya sebanyak 100 orang. Karena itu nazar untuk kebaikan, laksanakan kebaikan. Tapi kalau nazarnya berisi keburukan, ya jangan dilaksanakan. Nah, jadi nazar itu yang wajib dilaksanakan adalah nazar yang baik. Nah, jadi simpulnya kalau umroh itu, karena umroh itu hukumnya sunnah, umroh itu umroh sunnah, bukan umroh wajib. Ketika kita laksanakan haji, itu kan umroh wajib ya. Nah, kita haji tamattu harus umroh dulu kemudian haji. Nah, itu namanya umroh yang wajib karena berkaitan dengan haji. Nah, maka otomatis orang yang membatalkan haji otomatis batal umrohnya juga karena umroh bersatu dengan haji. Tapi kalau umroh sunnah, majelis tarjih berpandangan bahwa tidak ada kewajiban melaksanakan badal umroh kecuali dia tahu orang tuanya sudah bernazar untuk umroh tapi dia uzur tidak bisa melaksanakannya. Maka dia boleh membadali orang tuanya tadi atau ahli warisnya tadi. Jadi kecuali betul-betul orang yang tadi yang mau dibadali itu betul-betul sudah punya nazar, punya niatan untuk beribadah umroh, tapi kemudian belum terlaksana, dia uzur, ya, maka boleh. Tapi kalau kita tidak tahu dia nazar apa enggak, orang tua kita sudah wafat, kemudian atau saudara kita sudah wafat, kita pas umroh berangkat ke Mekah, kemudian kita mengumrohkan, nah itu tidak perlu.
Yang perlu kita umrohkan adalah ketika kita tahu orang itu bernazar untuk umroh, kemudian dia uzur. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu umroh, waktu umroh ke umroh berikutnya. Berapa lama waktu umroh ke umroh berikutnya. Jadi kalau umroh ke umroh berikutnya itu sebenarnya kapan saja. Tidak ada ketentuan khusus. Karena umroh kan dapat dilaksanakan kapan saja. Artinya yang penting kita datang ke sana umroh sekali, sudah pulang, nanti kapan berangkat lagi umroh lagi. Nah itu namanya minal umroh ilal umroh, seperti itu. Minal umroh ilal umroh. Jadi sekali datang kita ya sekali umroh. Nah sekarang bagaimana kalau sekali datang berkali-kali umroh? Sekali datang berkali-kali umroh. Terutama juga sekali pas datang kita haji di sana kemudian berkali-kali umroh, bagaimana? Jadi menurut fatwa tarjih, ya, berdasarkan hadis Nabi, bahwa umroh dilakukan sekali kita datang ke Mekah, maka itu kita sekali umroh saja. Yang berkali-kali, yang bisa kita lakukan berkali-kali adalah tawaf sunnahnya. Nah, kemudian sholat di Masjidil Haramnya itu terus kita lakukan berkali-kali. Tapi umrohnya menurut pandangan majelis tarjih, ya, sekali datang ya sekali. Seperti kalau kita haji, sekali datang sekali haji. Nah, haji kan tidak bisa berulang-ulang ya, meskipun. Nah, tapi kalau umroh bisa berulang, tapi kan itu tidak dianjurkan seperti itu ya. Jadi sekali datang ya sekali. Nah, jadi umroh berkali-kali, memanfaatkan ketika datang ke sana itu termasuk yang tidak diperlukan, karena seandainya itu dilakukan pasti Nabi ketika datang ke Mekah itu akan berumroh berkali-kali. Nyatanya Nabi tidak melakukannya. Yang pernah dilakukan adalah ketika Aisyah radhiyallahu anha berhaji bersama Nabi, kemudian ada suatu masalah, kemudian Aisyah disuruh membatalkan umrohnya, kemudian mengulang umrohnya lagi. Jadi karena ada sesuatu, kemudian mengulang umrohnya, kemudian Aisyah diantar ke Tan'im untuk berikhram untuk umroh dari Tan'im. Nah, andaikan berulang-ulang, pasti juga Aisyah sesudah berumroh dari Tan'im, besoknya umroh lagi dari Tan'im lagi, dan itu tidak dilakukan. Itulah maka kemudian para ulama, terutama yang bermadzhab Hambali dan juga sebagian Syafi'i, yang kemudian dipegangi oleh majelis tarjih, ya kalau kita datang ke Mekah berumroh, ya umrohnya sekali itu saja. Tidak perlu berumroh berkali-kali. Yang bisa kita lakukan berkali-kali tawaf sunnahnya. Setiap masuk Masjidil Haram kita bertawaf dulu. Jadi tawaf masuk Masjidil Haram bertawaf itu seperti kita melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjidnya Masjidil Haram itu adalah dengan tawaf. Jadi kalau kita punya waktu untuk masuk masjid, punya waktu untuk bertawaf, maka kita bertawaf. Tapi kalau kita masuk masjid sudah azan untuk sholat, ya kita sudah tidak bisa bertawaf lagi, sudah dilarang. Biasanya sudah dikejar-kejar, jangan tawaf lagi. Karena kita harus untuk bersiap-siap melaksanakan sholat 5 waktu. Saya kira itu ya, ternyata membahas
bagian yang pertama ini ada 3 masalah ini cukup panjang ya, cukup panjang. Nah, kesimpulannya yang pertama, badal haji itu disyariatkan, baik itu orang tuanya itu mewasiatkan atau tidak, maka anaknya, kerabatnya bisa menghajikan atau melakukan badal haji dengan catatan dia harus sudah pernah berhaji. Kemudian yang kedua, untuk umroh, karena umroh itu sunnah, maka tidak ada ketentuan khusus untuk melaksanakan badal umroh kecuali kalau kita mengetahui ahli waris kita, orang tua kita, saudara kita tadi sudah bernazar untuk umroh tapi terhalang uzur atau meninggal. Kemudian yang ketiga, umroh berkali-kali di Mekah tidak ada contoh dari amalan Nabi dan para sahabat. Sehingga ya umroh sekali datang ya sudah sekali umroh, yang lainnya ibadah yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, saya kira begitu. Kemudian di chat apakah ada pertanyaan? Kita lihat ya. Bisa bertanya? Boleh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2017 saya membadalkan bapak saya. Yeah. Kemudian istri saya tak suruh membadalkan ibunya karena ibu saya sudah haji. Kemudian bapaknya istri saya belum haji, sementara keluarganya pada waktu daftar itu belum ada yang haji. Sehingga saya minta teman saya untuk menghajikan mertua saya. Yang seperti itu bagaimana, Ustaz? Yang harus sudah haji itu orang yang akan membadali haji, bukan orang yang dibadali. Kalau orang yang dibadali belum haji nggak apa-apa. Jadi orang tuanya belum haji, kemudian anaknya menghajikan, tapi anak yang mau menghajikan orang tuanya itu harus sudah berhaji terlebih dahulu, sudah pernah haji terlebih dahulu. Untuk ketentuan yang tadi yang dimaksud seperti itu. Jadi kalau orang tua yang akan kita hajikan atau saudara, kakak, adik kita yang mau kita hajikan, itu dia tidak mesti harus sudah haji. Bahkan dia belum haji tapi dia sudah berniat akan haji tapi nggak kesampaian, maka ahli warisnya bisa menghajikan. Jadi yang menghajikan itu ahli waris, anaknya atau saudaranya, kerabatnya, bukan orang lain, bukan orang lain. Apalagi penawaran haji murah, badal haji murah, itu jangan terpencet dengan itu. Itu tentang badal haji. Kalau badal umroh tadi, badal umroh bisa kita lakukan apabila keluarga kita, saudara kita, ahli waris kita memang sudah punya nazar niat untuk berumroh tapi terhalang karena uzur. Maka saudaranya boleh mengumrohkan. Tapi kalau kita tidak mendengar kesaksian dia bernazar untuk umroh, ya kita tidak perlu melakukan badal umroh itu, ya, tidak perlu melakukan badal umroh itu, karena umroh secara umum hukumnya sunnah. Itu, Pak. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Saya baca yang dari Pak Saifuddin. Pertanyaan terkait badal haji. Adik ipar saya laki-laki meninggal dunia. Rencananya tahun ini berangkat haji. Bisakah dibadalkan oleh adik kandung saya laki-laki? Nah, yang membadalkan itu adalah ahli waris, ya, ahli waris. Itu ahli waris atau bukan? Itu ipar, ya, ipar kayaknya ipar bukan, ya. Jadi yang menghajikan harus ahli warisnya. Jadi adiknya adik ipar. Ya, adiknya adik ipar itu dengan catatan dia sudah berhaji. Kalau belum jadi haji, kalau adik kandung nggak bisa nggih, Pak Safir?
Adik kandung? Adik Bisa. nggak bisa. Hah? Adik Bisa. kandung? Adik kandung saya. Oh. Jadi yang meninggal adik ipar, yang menggantikan adik saya, adik kandung gitu loh. Nah, itu bukan ahli waris, jadi tidak bisa. Ya. Itu menurut ya. tarjih begitu ya. Tapi kalau menurut mazhab yang lain itu boleh. Tapi kita mengikuti yang tarjih ini begitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Dengan catatan juga sudah harus berhaji. Ya. Kemudian berikutnya Bu Titik Asmawati Ngadirjo. Kalau anak tidak tahu bahwa orang tuanya sudah punya niat haji atau belum, bagaimana? Nah, kalau haji tadi orang tuanya, saudaranya kita tahu punya niat atau tidak, kita mau menghajikan itu boleh. Kita menghajikan itu boleh. Dengan catatan kita sudah haji dulu gitu ya. Jadi ahli waris menghajikan orang tuanya, saudaranya, meskipun kita tidak mengetahui orang tua atau saudaranya itu bernazar atau tidak. Itu kalau haji, karena haji itu wajib, maka kita boleh menghajikan ahli waris kita, gitu ya. Kalau umroh tadi yang tidak. Umroh harus betul-betul kita tahu orang yang kita umrohkan, orang itu berniat, bernazar akan haji, akan umroh maksud saya. Kemudian Bu Main, bagaimana jika badal haji itu dilaksanakan oleh anaknya, tetapi sebenarnya anaknya tidak tahu keinginan orang tua, misalnya orang tua sudah meninggal saat anak masih kecil, setelah dewasa memiliki harta. Nah, itu sudah terjawab dengan pertanyaan untuk Bu Titik tadi ya. Jadi anaknya masih kecil, tidak tahu orang tuanya punya niat apa tidak. Nah, anaknya setelah dewasa mampu, boleh menghajikan orang tuanya, karena haji itu wajib, meskipun orang tuanya, kita tidak tahu orang tuanya sudah bernazar, berniat atau belum, anaknya boleh menghajikan. Ini khusus yang haji yang wajib itu seperti itu, boleh anak ahli warisnya menghajikan orang tuanya atau saudaranya. Dengan catatan yang menghajikan harus sudah pernah haji terlebih dahulu. Bu Sulastri, ada orang tua meninggal masih usia muda, anaknya masih kecil tapi meninggalkan harta yang cukup untuk anak cucu level 5. Anak tidak tahu apakah orang tuanya sudah ada niat atau belum, bagaimana? Nah, kalau haji tadi boleh ya, haji orang tuanya kita tidak tahu sudah niat atau belum, anaknya yang mampu atau mungkin karena tinggalan harta orang tuanya banyak, maka anaknya, ahli warisnya boleh menghajikan. Ini pendapat tarjih begitu ya. Kerabat ahli waris boleh menghajikan meskipun kita tidak tahu orang tuanya itu sudah berniat untuk haji atau belum. Anggap saja orang yang berkemampuan atau tidak berkemampuan itu sudah pasti orang punya keinginan untuk ibadah haji kan gitu ya. Maka ketika anaknya mampu atau tinggalan harta orang tuanya itu sangat mencukupi, tetapi orang tuanya belum sempat melaksanakan, sudah meninggal duluan, maka anaknya, ahli warisnya melaksanakan haji untuk orang tuanya dengan catatan dia harus sudah haji terlebih dahulu. Di badal haji untuk orang tuanya dengan harta tinggalannya masih banyak. Jadi gitu ya. Boleh menghajikan kedua orang tuanya dengan harta orang tuanya ataupun harta tinggalan orang tuanya ataupun harta dari milik dirinya, anaknya tadi. Tapi beda dengan umroh tadi ya Ustaz. Ya, kalau kan nggak bisa. Kalau umroh nggak usah, kalau umroh enggak. Kecuali tahu betul orang tuanya berkeinginan untuk umroh, karena umroh itu sunnah. Ya. Kemudian sudah habis ini. Oh ini Pak Nur Hidayat. Apakah badal haji garing umroh terhadap orang yang bernazar jumlah tetapi menilai hukumnya wajib? Ya tadi kalau Nabi itu ditanya oleh sahabat kan begini,
orang tua saya berniat untuk haji. Jadi sudah berniat ya, bernazar berniat untuk haji, tapi meninggal sebelum haji, maka apakah aku melaksanakan untuknya? Nah, maka Nabi kan menjawab, ya laksanakan. Kan utang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar daripada utang kepada yang lainnya. Kalau orang tuamu punya hutang, apakah kamu membayarnya? Ya pasti membayarnya kan. Jadi ahli waris punya kewajiban membayar hutang orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya sudah berniat akan berhaji, masuk berumrah tadi, maka ahli warisnya wajib menunaikannya. Tentu kalau ahli warisnya mampu ya. Kalau ahli warisnya tidak mampu ya sudah, nggak perlu laksanakan karena nggak mampu ya. Bolehkah membadalkan haji lebih dari satu orang? Ya, membadalkan haji lebih satu orang boleh, tapi tidak dalam satu kali ibadah. Jadi tahun ini membadalkan haji untuk ibu misalnya, maka tahun berikutnya membadalkan haji untuk bapaknya misalnya begitu. Berikutnya lagi membatalkan haji untuk kakaknya yang tertua yang belum melaksanakan haji sudah meninggal. Tahun berikutnya membadalkan haji lagi untuk saudaranya yang lain. Nah, itu monggo boleh juga. Tapi tidak sekalian. Nah, haji tahun 1442 saya membatalkan untuk 10 orang sekaligus. Nah, itu yang tidak bisa. Jadi membatalkan sekali haji untuk satu orang yang dibadali. Itu Pak Sri. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sekalian, sudah cukup waktunya. Jam 8:34. Tadi sudah di-share-kan presensi, monggo diisi presensinya. Ini masih ada ya pertanyaan yang lain ya. Bolehkah berhaji sambil menghajikan? Tidak boleh ya. Berhaji dulu selesai baru menghajikan orang lain. Berarti di waktu yang berbeda. Haji untuk dirinya dan orang lain di waktu yang berbeda. Kecuali kalau menggantikan amalan haji tertentu yang bisa diganti. Misalnya ya, lempar jumroh. Kita ketika melempar jumroh, ada saudara kita yang haji bersama kita, tetapi waktu itu tidak bisa ikut lempar jumroh, mungkin karena sakit. Dia istirahat di tenda, tidak bisa, atau mungkin bahkan dipulangkan ke maktab karena nggak bisa, kemudian nggak bisa ikut lempar jumroh, maka kita bisa menggantikan, mewakili melemparkan jumroh, terutama lempar jumroh yang tanggal 11, 12, 13, bahkan yang tanggal 10 pun bisa ya. Jadi kita lempar jumroh untuk diri kita dulu, baru melempar jumroh untuk yang kita wakili tadi karena uzur sakit misalnya ya. Jadi kalau itu bisa. Tapi kalau keseluruhan haji kita berhaji sambil menghajikan orang kan tidak bisa itu. Nah, itu tidak bisa karena kan amalan misalnya Arafah wukuf Arafah itu kan nggak bisa itu. Kalau lempar jumroh kan hanya berapa menit kemudian selesai kita melemparkan orang lain bisa. Tapi kalau wukuf kan tidak bisa. Wukuf sehari sekali itu saja. Jadi berhaji sambil menghajikan tidak bisa. Kemudian Pak Agus Budi niat haji pada saat berangkat ternyata dana tidak cukup, bolehkah utang? Ya, kalau kita punya, jadi hutang itu hanya karena tidak punya uang cash untuk membayar gitu ya, tapi kita punya persediaan yang lain, maka itu boleh ya. Kalau kita nggak punya persediaan sama sekali, ya, nggak punya persediaan sama sekali, kemudian utang sana, utang sini untuk haji itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Nah, jadi
hutang itu karena kita tidak punya persediaan uang cash saja atau uang, ya artinya kita masih punya persediaan yang lain untuk menutupi ketika kita hutang, itu berarti pada dasarnya kita tidak hutang. Itu juga korban. Gitu ya. Indikator kemampuan ya hartanya cukup untuk berangkat haji dan untuk yang ditinggalkan di rumah, kemudian aman, sehat, dan seterusnya, itu namanya istitoah. Nah, itu ya. Presensinya udah ada tuh Pak ya. Sampun Pak. Saya kira itu cukup karena ini yang mau ada pertemuan mungkin rapat atau apa, maka kita cukupkan. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,